Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Tujuannya yaitu untuk dapat mengerti tentang keadaan manusia. Dengan demikian, maka dalam psikologi itu fokusnya adalah manusia. Prosedur pembentukan perilaku adalah sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan pengenalan terhadap suatu yang merupakan penguat berupa hadiah. Langkah kedua, melakukan analisis yang dipergunakan untuk mengenal bagian-bagian kecil pembentuk perilaku sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju pada terbentuknya perilaku yang diinginkannya. Langkah ketiga, menggunakan bagian-bagian kecil perilaku yang disusun secara urut dan dipakai untuk tujuan sementara. Robert Quick menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap adalah hanya suatu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu objek dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Menurut Sunario, yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Aspek perilaku manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Bagaimana manusia mempertahankan sifat keprivasian mereka dalam ruang terbuka publik yang dapat diakses siapa saja. Sejarah perilaku manusia. Manusia terus berkembang seiring perkembangan faktor biologis dan kognitifnya. Perilaku manusia timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan baik internal maupun eksternal. Stimulus tersebut menghasilkan respon bentuk yang ditimbulkan bisa perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Pertama, ada faktor endogen atau genetik, dipengaruhi oleh dorongan dari dalam individu. Di antaranya jenis kelamin, sifat fisik, jenis ras, sifat kepribadian, bakat, dan inteligensi. Faktor eksogen, di antaranya lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan. Faktor lain, susunan saraf pusat, persepsi, emosi. Teori perilaku. 1. Teori insting. 2. Teori dorongan. 3. Teori insentif. 4. Teori atribusi. Dan 5. Teori kognitif. Teori insting di sini merupakan kecenderungan paling dasar untuk bertingkah laku yang berasal dari bawaan biologis dan sebagai perwujudan psikologis dari sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, teori dorongan. Dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila organisme itu memiliki kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Teori insentif memberikan penjelasan jika motivasi dalam hubungannya dengan stimuli atau penghargaan eksternal berbeda dengan dorongan atau teori pengurangan penggerak. Para psikolog sudah mengajukan teori insentif sebab stimulus eksternal dianggap menarik seseorang untuk beberapa tujuan. Teori atribusi menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal, misal motif, sikap, dan sebagainya, ataukah oleh keadaan eksternal? Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.